Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Kami dari kelompok anjir, mau berapa ya? Sorry. Ulangi lagi. Izin Bapak, izin. Hari ini. Oke, mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, izinkan kami hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis rancangan jaringan logistik untuk ekspor frozen seafood ke kawasan ASEAN. Anggota kelompok kami terdiri dari Ikomang Aryana, Muhammad Fatan Naufal, Musan Al-Muhaimin, Nuriza Firdaus Ramadhani, dan saya sendiri, Panji Satrio Bantolo. Berikut adalah pemaparan hasil analisis kami. Bapak, latar belakang karakteristik produk komoditas frozen seafood bersifat sangat sensitif terhadap waktu dan suhu dalam kurung perishable goods, sehingga membutuhkan penanganan cold chain yang presisi. Poin utama dari latar belakang produk ini adalah sensitivitas komoditas frozen seafood adalah barang yang sangat perishable atau mudah rusak. Oleh karena itu, tantangan terbesar kita bukan hanya distribusi, tapi menjaga cold chain yang presisi agar kualitas produk tetap terjaga dari pabrik hingga ke tangan konsumen. Tujuan analisis: menemukan struktur jaringan distribusi atau network design terbaik yang mampu meminimalkan biaya total logistik sekaligus menjaga kualitas produk hingga diterima konsumen. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mencari struktur desain jaringan distribusi yang paling optimal. Kami mencari titik-titik temu antara efisiensi biaya logistik total dan pemenuhan standar kualitas produk yang ketat. Volume permintaan pasar ASEAN sangat besar, mencapai 460 ton per bulan, yang terbesar di 6 negara tujuan utama. Mohon izin Bapak, saya izin menjelaskan. Untuk berdasarkan data volume permintaan ASEAN yang kami layani mencapai 460 ton per bulan. Saat ini tersebar di 6 negara tujuan utama dengan karakteristik permintaan yang berbeda-beda. Nah, untuk negara Singapura mencapai 120 ton. Untuk lead time-nya yaitu 4 hari. Dan untuk Kuala Lumpur mencapai 100 ton. Lead time-nya 5 hari. Untuk Bangkok mencapai 80 ton. Untuk lead time-nya 6 hari. Untuk destinasi sekundernya yaitu negara Ho Chi Minh mencapai 70 ton. Untuk lead time-nya yaitu 6 hari. Untuk negara Manila mencapai 60 ton. Lead time-nya 7 hari. Dan untuk Brunei 30 ton dan lead time-nya 7 hari. Nah, jika kita bedah, kita memiliki 3 pasar utama, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dari data ini terlihat bahwa ada perbedaan target lead time di tiap negara. Nah, untuk tantangannya adalah bagaimana kita melayani negara-negara ini secara konsisten. Untuk selanjutnya. Nah, untuk kandidat fasilitas yang kami pilih dalam perancangan jalur logistik ini yaitu
untuk distribution center, kami menggunakan DC Semarang. Mengapa? Karena digunakan khusus untuk jalur distribusi ke negara Brunei, karena memiliki permintaan terkecil yaitu 30 ton per bulan dan prioritas rendah. Untuk mengirimnya langsung akan sangat boros biaya. Jadi produk harus disimpan dulu di DC Semarang untuk digabungkan dengan komoditas lain. Dan untuk pelabuhan kami memilih pelabuhan Tanjung Priuk dan Tanjung Mas. Nah, untuk Tanjung Priuk memiliki kapasitas terbesar, cocok untuk melayani pasar prioritas tinggi seperti Singapura dan Kuala Lumpur. Baik. Nah, di sini kelompok kami itu menggunakan membuat 2 rancangan. Nah, untuk rancangan yang pertama, kami menggunakan model pengiriman hub and spoke dengan menggunakan multiport. Untuk rancangan yang pertama ini, kami mencoba menggunakan pendekatan hub and spoke. Strateginya yaitu memisahkan jalur berdasarkan volume untuk 5 negara yang berbeda. Untuk 5 pasar utama yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina, kami lakukan direct to port via Tanjung Priuk. Sedangkan untuk negara Brunei yang permintaan volume permintaannya itu kecil, itu kami konsolidasikan terlebih dahulu di DC Semarang, dan setelah itu dikirim via Tanjung Emas. Dan selanjutnya untuk analisis biaya, di sini kami memisahkan antara 5 negara yang menggunakan pelabuhan Tanjung Priok dan 1 negara yang menggunakan pelabuhan Tanjung Emas. Untuk sistem perhitungan untuk mendapatkan hasil dari biaya ini, kami menghitung dari seluruh aktivitas yang dilalui oleh barang, yaitu aktivitas dari pengangkutan darat, handling pelabuhan, dan juga ocean freight. Kita ambil contoh pada negara Singapura. Biaya darat yaitu dari origin ke pelabuhan Tanjung Priok itu membutuhkan biaya sekitar 900.000 per ton. Setelah itu, ketika sudah sampai di pelabuhan, diperlukan handling di pelabuhan. Nah, untuk handling pelabuhan di Tanjung Priok itu sekitar 350.000 per ton. Setelah itu, dari pelabuhan Tanjung Priok, kami menghitung biaya perjalanan laut, yaitu sekitar 1.600.000 per ton. Nah, setelah itu kami jumlahkan semua, dan setelah itu kami kalikan pada setiap permintaan negara yang berbeda-beda. Jadi kita bisa dapat untuk negara Singapura itu untuk biayanya yaitu berkisar pada 342 juta, untuk negara Malaysia 300 juta, untuk negara Thailand 276 juta, untuk negara Vietnam itu 234.500.000 rupiah, dan negara Filipina 222 juta. Dan untuk khusus negara Brunei, kami menghitung hampir mirip dengan 5 negara tadi. Bedanya, kami menambahkan biaya handling di DC. Jadi, jumlah total dari negara Brunei biayanya yaitu
102 juta. Dari hasil perhitungan untuk alternatif yang pertama ini menunjukkan total biaya variabel sebesar 1.476.500.000 rupiah. Jika ditambah dengan fixed cost untuk sewa fasilitas gudang, yaitu di DC Semarang, sekitar 120 juta per bulan, maka total biaya logistik jaringan ini mencapai 1.596.500.000 rupiah. Untuk lead time pada alternatif yang pertama ini, rancangan ini masih menemui kendala. Untuk negara Singapura dan juga Malaysia, kita masih memiliki sedikit di atas target. Khusus untuk Brunei, kami ada proses konsolidasi di DC. Lead time-nya mencapai 9,2 hari, sedangkan target pasar meminta 7 hari. Lalu selanjutnya adalah rancangan yang kedua. Di sini kami menggunakan sistem atau model direct shipping, yang artinya seluruh pengiriman dari pabrik langsung dikirim ke pelabuhan terdekat, yaitu Pelabuhan Tanjung Emas di daerah Semarang, di kota Semarang, tanpa singgah di gudang transit atau DC. Sederhananya, kami di sini memotong rantai birokrasi pergudangan. Untuk biaya, untuk sistem perhitungan biaya, di sini perhitungannya hampir mirip, bahkan serupa dengan alternatif yang pertama. Bedanya, di sini kami tidak menggunakan gudang. Alhasil, di sini tidak dijumlahkan dengan biaya fixed cost. Jadi dari biaya darat, terus handling pelabuhan, lalu ke ocean freight, setelah itu dikali dengan permintaan pada tiap negara. Di sini kami dapat untuk total biaya alternatif yang kedua ini sekitar 1.235.700.000 rupiah. Dengan meniadakan DC, struktur lead time-nya itu memberikan jauh lebih singkat, jauh lebih cepat dibanding alternatif satu tadi. Memang masih ada rute yang belum menyentuh target ideal, namun lead time-nya secara keseluruhan lebih baik dibanding dengan menggunakan DC. Nah, di sini ada analisis trade-off. Di sini ada perbandingan dari kedua rancangan yang telah kami buat. Untuk total biaya itu alternatif yang kedua jauh lebih murah, sekitar 360.800.000 rupiah. Dan untuk biaya fixed cost, di sini alternatif 2 jauh lebih hemat karena tidak menggunakan distribution center. Nah, untuk membandingkan lead time, kami di sini membandingkan pada negara permintaan yang tertinggi yaitu Singapura dan permintaan terendah yaitu Brunei. Untuk lead time di Singapura, alternatif 2 lebih cepat, sekitar 0,4 hari. Sedangkan pada lead time di Brunei, itu alternatif 2 juga lebih cepat, 1 hari. Untuk pemilihan rancangannya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nurija. Jadi dari dua alternatif tadi, rancangan yang kami pilih yaitu rancangan alternatif 1. Karena ada beberapa alasan, yaitu antara lain
Yang pertama, perhitungan risk cost vs operational cost. Selisih biaya sebesar 360.800.000 per bulan, atau di mana rancangan satu lebih mahal akibat adanya fixed cost, DC, dan biaya darat ke Jakarta. Pada dasarnya merupakan premi asuransi resiko. Jika Pelabuhan Semarang mengalami kendala operasional, arus ekspor inter-ASEAN sebesar 430 ton per bulan ke 5 negara utama tidak akan lumpuh total karena tetap berjalan aman via koridor PTP Jakarta. Yang kedua, mitigasi resiko tertahannya produk. Dengan mengalihkan rute 5 negara, pasar utama atau Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, melalui PTP Jakarta, jaringan ini mendapatkan kepastian slot kontainer, reverse setiap hari, dan stabilitas jadwal pelayaran atau peak sailing frequency. Keandalan ini jauh lebih aman untuk menjaga cold chain daripada memaksakan seluruh ekspor lewat PTE yang minim jadwal ekspor langsung. Yang ketiga, ada solusi logistik pasar Brunei. Pasar Brunei hanya membutuhkan 30 ton per bulan, atau cocok konsolidasi memasuki ke DC Semarang atau yang disebut D1. Terlebih dahulu, memungkinkan perusahaan melakukan konsolidasi muatan hingga memenuhi kuota satu kontainer penuh atau yang disebut FCL. Sebelum diberangkatkan via pelabuhan Tanjung Emas, menghemat biaya pengiriman domestik. Berikut akan dijelaskan sama rekan saya, yaitu Komang Aryana. Pak, izin menjelaskan dari pemaparan analisis kami. Kesimpulannya yaitu, meskipun rancangan 2 memerlukan pengamatan biaya logistik sebesar 360.800 per bulan, karena itu tidak menggunakan gudang transit, dengan rencana dipilih karena memberikan jaminan kepastian yang lebih tinggi untuk komoditas seperti frozen, stabilitas rantai dengan ketetapan jadwal pelayanan internasional di Pelabuhan Tanjung Priok jauh lebih kritik untuk menghindari risiko kerusakan produk dibandingkan sekedar mengajar biaya darat pelabuhan yang lebih murah di Pelabuhan Tanjung Mas. Rencana berhasil mengambil risiko titik kegagalan tunggal dengan membagikan beban kerja ekspor ke 2 pelabuhan. Pintu keluar Jakarta untuk pasar utama dari PTE Semarang untuk pasar volume kecil. Perusahaan memiliki ketahanan jaringan kekuatan jika salah satu pelabuhan atau jalur dari regulation mengalami distribusi operasional seperti kedalaman teknis atau banjir. Ekspor inter-ASEAN sebesar 460 ton per bulan tidak akan lumpuh total secara bersama. Seluruh rute pengiriman ekspor di lapangan saat ini memiliki tim yang masih melibatkan target maksimal dari masing-masing pasar tujuan. Oke, tadi sedikit ralat dari rekan saya. Pada kesimpulannya itu bukan 360.000, tapi 360.800.000 rupiah per bulan. Baik, sekian dari pemaparan kelompok kami mengenai analisis jalur distribusi, pembuatan rancangan jalur distribusi. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.